Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya untuk membahas soal CPNS tahun 2024 untuk soal TWK HOTS, submateri UUD 1945 dan Tata Perundang-undangan Republik Indonesia. Dan saya ingatkan dulu untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Oke, kita langsung saja untuk soal yang pertama. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1 berisi tentang A. Dewan Perwakilan Rakyat berhak untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara. B. Hak asasi persamaan hukum sebagai hak mendapat pengayoman dan perlakuan dalam keadilan hukum dan pemerintahan. C. Hak asasi kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. D. Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki wewenang untuk menetapkan undang-undang dasar. E. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan berpikiran dengan lisan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Kita langsung bahas ya. Oke, jawabannya itu yang B ya. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 itu ayat 1 berisi tentang hak asasi persamaan hukum sebagai hak mendapatkan pengayoman dan perlakuan dalam keadilan hukum dan pemerintahan. Oke, jadi jawabannya ya B. Oke, ini B ya. Oke, hak asasi kesamaan hukum. Oke, pertanyaan selanjutnya. Hasil perubahan UUD 1945 yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 9 November 2001. Menambah jumlah pasal dalam pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu pasal A. Pasal 24B dan 24C, B. Pasal 24C dan 24D, C. Pasal 24D dan 24E, D. Pasal 24E dan 24F, atau E. Pasal 24F dan 24G. Oke, kita bahas. Untuk jawabannya itu adalah A ya. Hasil perubahan UUD 1945 yang ketiga yang dilaksanakan pada tanggal 9 November 2001 itu menambah jumlah pasal. Dalam pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu pasal 24B dan 24C. Jadi jawabannya adalah A ya, pasal 24B dan 24C. Oke, ini ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Negara mengatasi segala paham golongan menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia. Merupakan kandungan dalam UUD 1945 alinea ke A1, B2, C3, D4, E, semua salah. Oke, alinea keberapa nih? Oke, jawabannya itu adalah A ya, di mana bunyi pembukaan UUD 1945 alinea ke-1 yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan dasar persatuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Arti atau kandungannya itu pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung pengertian bahwa negara persatuan adalah negara yang melindungi bangsa Indonesia seluruhnya. Jadi kandungan dalam pokok pikiran satu atau pertama adalah negara mengatasi segala paham golongan, menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia. Dengan demikian, pokok pikiran pertama merupakan penjelmaan sila ketiga Pancasila. Oke, ini alinianya pertama ya. Oke, jawabannya A. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kandungan yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea ketiga adalah A. Negara persatuan adalah negara yang melindungi bangsa Indonesia seluruhnya. B. Menunjukkan konsekuensi logis bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. C. Keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. D. Negara mengatasi segala paham golongan, menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia. Atau E. Sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar haruslah berdasar kedaulatan rakyat dan berdasar permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran ketiga ya adalah penjelmaan sila keempat Pancasila. Oke, jawaban yang tepat itu adalah alinea keberapa ini? Segala paham golongan.
Maaf. Jawabannya itu adalah E ya. Bunyi pembukaan UUD 1945 alinea 3 yaitu negara yang berkedaulatan rakyat, yaitu berdasarkan rakyat dan permusyawaratan atau perwakilan. Artinya atau kandungannya, hal ini menyatakan bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar haruslah berdasar kedaulatan rakyat dan berdasar permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran ketiga adalah penjelmaan sila keempat Pancasila. Oke, jadi jawabannya yang E ya. Oke. Ya, pertanyaan selanjutnya, fungsi pembukaan UUD 1945 yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarki dan piramida. Dan piramida di Indonesia menjadi ciri dan karakteristik bangsa merupakan fungsi pembukaan UUD 1945 alinea ke berapa? A1, B2, C3, D4, atau E semua salah. Oke, jawabannya yang tepat adalah D, di mana fungsi pembukaan UUD 1945 yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarki dan piramida. Nah, piramida Indonesia menjadi ciri dan karakteristik bangsa, merupakan fungsi pembukaan UUD 1945 alinea ke-4. Jadi jawabannya itu D ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Amandemen UUD 1945 yang ketiga dilakukan pada tanggal tadi ya, pertanyaan sebelumnya itu ada A 9 September 2001, B 9 Oktober 2001, C 9 November 2001, D 9 Desember 2001, atau E 10 Desember 2001. Jawabannya adalah yang C ya, amandemen UUD 1945 itu yang ketiga dilakukan pada tanggal 9 November 2001. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Bagian keempat pembukaan UUD 1945 mempunyai hubungan yang bersifat kausal organis dengan batang tubuh UUD 1945 yang mencakup beberapa segi sebagai berikut, kecuali ya, ini kecualinya A. Undang-undang dasar ditentukan akan ada. B. Yang diatur dalam UUD adalah tentang pembentukan pemerintah negara yang memenuhi berbagai persyaratan dan meliputi segala aspek penyelenggaraan negara. C. Negara Indonesia ialah berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Atau D. Ditetapkannya dasar kerohanian negara, dasar filsafat negara Pancasila. Atau E. Rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya NKRI. Oke, jawabannya itu adalah E. Bagian keempat pembukaan UUD 1945 mempunyai hubungan yang bersifat kausal organis dengan batang tubuh UUD 1945 yang mencakup beberapa segi sebagai berikut ini. A. Undang-undang dasar ditentukan akan ada. B. Yang diatur dalam UUD adalah tentang pembentukan pemerintahan negara yang memenuhi berbagai persyaratan dan meliputi segala aspek penyelenggaraan negara. C. Negara Indonesia adalah berbentuk negara yang berkedaulatan rakyat. D. Ditentukannya dasar kerohanian negara atau dasar filsafat negara Pancasila. Oke, di sini kan yang kecualinya. Di sini yang kecuali itu ya. Oke, yang E, rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya NKRI. Tidak ada dalam ini untuk kausal organis ini ya. Berapa seginya itu tidak ada ya. Oke, jadi itu ya jawabannya yang E. Oke, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.